Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amni Huryani dengan NIM 2002-02078, kelas 4B, Program Studi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga Islam, dengan topik pembahasan Budaya Hukum dan Masyarakat. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Antropologi Hukum Indonesia. Nama pengarangnya Profesor Haji Hilman Hadikusuma SH. Tempat terbit Bandung. Nama penerbit PT Alumni. Tahun terbit 2010. Tebal buku 272 halaman. Buku Antropologi Hukum Indonesia ini merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Haji Hilman Hadikusuma SH. Sekilas buku ini disusun dalam 7 bab. Pada bab-bab pertama dan kedua diperkenalkan antropologi hukum dan tentang metode dan teknik penelitiannya. Yang dalam penyusunannya, penulis banyak dipengaruhi pendapat ahli antropologi hukum Amerika Serikat. Sedangkan pada bab-bab selanjutnya yang menguraikan tentang perilaku hukum dalam berbagai masyarakat di Indonesia. Adapun tujuan penulisan buku ini untuk memberi bekal pengantar kepada generasi muda, terutama kepada para mahasiswa, agar dapat menambah wawasan dan agar dapat melaksanakan penelitian tentang kenyataan-kenyataan hukum yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat. Pada kesempatan mereview buku kali ini, di sini saya akan memfokuskan pada bab 3, yaitu tentang budaya hukum masyarakat, di mana dalam bab ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian budaya hukum. Yang kedua, tipe budaya hukum. Yang ketiga, seni hukum. Yang keempat, sistem dan konsepsi hukum. Dan yang kelima, masyarakat adat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian budaya hukum. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi, suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan atau orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog. Budaya itu tidak sekedar berarti himpunan peragaman-peragaman, tingkah laku atau pemikiran yang saling terlepas. Istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu tipe budaya hukum. Walaupun di antara berbagai tipe budaya hukum dapat berjalan bergandengan antara tipe yang satu dan tipe yang lain, sehingga akan nampak budaya yang campuran. Namun, untuk mencari pengertian, maka dikelompokkan menjadi 3 wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang dinamakan budaya parokial, budaya subjek, dan budaya partisipan. 1. Budaya parokial. Pada masyarakat yang parokial, yang cara berpikir para anggota masyarakat masih terbatas, maka tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri. Kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan dari zaman leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Barang siapa berperilaku menyimpang dari norma leluhur itu akan mendapat kutukan yang gaib. Dalam warga masyarakat budaya parokial, kegiatan pengetahuan sangat kecil. Penilaian terhadap sejarah dan penerapan hukum setempat lebih banyak didasarkan pada ingatan dan semuanya dikembalikan kepada sesepuh adat. Yang kedua, budaya subjek. Dalam budaya subjek, cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian dan mungkin juga sudah timbul kesadaran hukum
yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Warga masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi akan berusaha mengubah sistem hukum. Norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang nampak disajikan kepadanya dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, budaya partisipan. Dalam masyarakat budaya partisipan atau berperan serta, cara berpikir dan berperilaku para anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk atas subjek, namun sudah banyak yang merasa berhak dan kewajiban berperan serta atau berpartisipan, karena ia merasa sebagai sebagian dari kehidupan hukum yang umum. Budaya hukum sebagaimana diuraikan di atas hanya merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu seni hukum. Seni hukum adalah ungkapan budaya hukum yang bersifat seni yang penjelmaannya dalam bentuk seni benda atau seni kata, seperti perlambang benda atau pepatah dari peribahasa. Seni hukum orang barat yang di dunia hukum sekarang ini besar pengaruhnya bersifat tegas dan nyata. Sedangkan seni hukum timur seperti halnya seni hukum adat di Indonesia bersifat samar-samar dan ada kalanya sukar dimengerti, tanpa mempertahankan penafsirannya yang umum. Pada masyarakat sederhana, seni hukum dalam bentuk lambang atau peribahasa lebih besar peranannya daripada masyarakat modern. Pada masyarakat modern, seni hukum merupakan latar belakang pengertian hukum, sedangkan pada masyarakat sederhana, ia merupakan latar depan. Hal ini dikarenakan pada masyarakat modern, sistem hukumnya tertulis, sedangkan pada masyarakat sederhana tidak tertulis. Jadi, seni hukum itu selalu ada pada setiap tingkat masyarakat. Oleh karena tiada pergaulan manusia tanpa hukum, ia terdapat dalam masyarakat sederhana dan dalam masyarakat beradab, baik dalam masyarakat barat maupun masyarakat timur. Kemudian yang selanjutnya adalah seni dan konsepsi hukum. Suatu sistem adalah suatu kesatuan atau kebulatan dari beberapa unsur yang fungsional yang saling bertautan antara yang satu dengan yang lain. Dengan memperhatikan pengertian sistem itu, maka sistem hukum dalam antropologi yaitu sistem hukum lokal atau pedesaan. Yang dimaksud sistem hukum di sini adalah suatu cara yang mekanismenya berpola pada hukum ideal yang tetap dalam ruang lingkup yang terbatas pada masyarakat daerah tertentu. Pola ideal itu merupakan pola dasar yang tercermin dalam berbagai bentuk konsepsi, sebagai pandangan hidup, cita hukum, norma hukum, dan perilaku, di mana antara yang satu dan yang lain secara fungsional saling bertautan sebagai sistem hukum. Oleh karena itu, sistem hukum adalah juga merupakan interaksi dari sejumlah perilaku warga masyarakat yang berpegang pada pola ideal tertentu. Maka secara teoritis, jika masyarakat berubah karena sistem politik, hukumnya akan berubah pula. Konsepsio yang merupakan pengertian yang menunjukkan gejala atau segi-segi tertentu atau merupakan ambang dari suatu gejala hukum yang tradisional. Sebagaimana telah dikemukakan, bercorak keagamaan, kebersamaan atau komunal, serba konkret dan visual, tetapi terbuka dan sederhana. Kemudian, pembahasan yang terakhir adalah masyarakat adat. Menurut pengertian antropologi, masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat tertentu, yang sifatnya terus-menerus dan terikat dengan rasa identitas bersama. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai unsur peranata. Kedudukan masyarakat dan peranannya yang merupakan suatu kerangka yang saling berkaitan dan menunjukkan bagaimana susunannya. Jadi, susunan masyarakat itu adalah susunan-susunan hubungan antara individu yang satu dan yang lain yang menyebabkan adanya berbagai macam sistem kemasyarakatan. Menurut Terhart,
Susunan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dua dasar ikatan, yaitu yang ikatannya berdasarkan keturunan atau genealogis dan yang ikatannya berdasarkan tempat kediaman atau teritorial. Kemudian, komentar dan penilaian terhadap buku. Buku Antropologi Hukum Indonesia ini secara umum memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam mempelajari antropologi hukum Indonesia, kita tidak hanya memfokuskan hukum seperti apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saja. Akan tetapi, dalam antropologi hukum, kita mempelajari hukum lebih dari itu. Misalnya, budaya hukum dan masyarakat yang mencakup semua pembahasan tentang hukum dan budaya yang ada dalam masyarakat. Sehingga, dari sini kita tahu bahwa bagaimana hukum bisa berfungsi kepada masyarakat, serta mengetahui bagaimana hukum dapat bekerja sebagai kontrol sosial karena di mana saja ada manusia hidup bermasyarakat harus ada sistem kontrol sosialnya. Menurut saya, buku ini sangat menarik dan cocok untuk kalangan mahasiswa karena pada buku ini tidak hanya difokuskan pada hukum, tetapi juga pada budaya hukum dan masyarakat. Selain pembahasan yang menarik, buku ini juga dibuat minimalis dengan bentuk kecil yang mudah dibawa kemana saja. Menurut saya, kekurangan dari buku ini adalah tulisannya kurang jelas, bahasa yang digunakan terlalu berat, dan terlalu banyak penggunaan bahasa daerah yang kurang dimengerti. Sekian penjelasan tentang hasil review saya yang berjudul Budaya Hukum dan Masyarakat, karangan dari Profesor Haji Hilman Hadikusuma SH. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.